Pagi anak-anak, sekarang kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Di pagi ini Ibu akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Setelah proses belajar mengajar, Anda diharapkan dapat memahami arti perkalian bilangan bulat, memahami sifat-sifat perkalian bilangan bulat, memahami arti pembagian bilangan bulat, memahami sifat-sifat pembagian bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita akan berbicara tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan positif dengan bilangan negatif, dan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Ditulis A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah, dan seterusnya tambah B sebanyak A suku. Contoh, 5 kali 6 artinya 6 dijumlahkan sampai 5 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Contoh yang berikut, 6 kali negatif 3 artinya negatif 3 dijumlahkan sampai 6 kali. Sama dengan ditulis negatif 3 tambah 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 negatif 3. Ada beberapa sifat pada perkalian dua bilangan bulat. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bertanda sama adalah positif. A kali B sama dengan AB. Negatif A kali negatif B sama dengan AB. Contoh, 6 kali 5 sama dengan 30. Negatif 3 kali negatif 4 sama dengan 12. Yang berikut, hasil kali dua bilangan bulat bertanda beda adalah bilangan negatif. A kali negatif B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif AB. Negatif A kali B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif AB. Contoh, 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Negatif 7 kali 8 sama dengan negatif 7 kali 8 sama dengan negatif 56. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Artinya perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, contoh sifat tertutup. Misalnya, 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. 2 negatif 5 dan negatif 10 adalah bilangan bulat. Berarti hasil kali bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contoh yang berikut, misalnya 3 kali negatif 7 sama dengan negatif 21. 3 negatif 7 dan negatif 21 adalah bilangan bulat. Berarti hasil kali bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Berarti sifat ini termasuk dalam sifat tertutup. Yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat selalu sama dengan 0. Kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Contoh, 8 kali 0 sama dengan 0 kali 8 sama dengan 0.
Yang berikut, bilangan 1 merupakan unsur identitas perkalian. Itu setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan 1 kali A, yang hasilnya sama dengan A. Contoh, 8 kali 1 sama dengan 1 kali 8, yang hasilnya sama dengan 8. Misalnya negatif 7 kali 1 sama dengan 1 kali negatif 7, yang hasilnya sama dengan negatif 7. Sekarang D, perkalian 2 bilangan bulat bersifat komutatif. Perkalian 2 bilangan bulat bersifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Perkalian sifat ini disebut sifat komutatif perkalian. Contoh, negatif 7 kali 3 sama dengan negatif 7 kali 3, yang hasilnya sama dengan negatif 21. 3 kali negatif 7 sama dengan negatif 3 kali 7, sama dengan hasilnya sama dengan negatif 21. Karena kedua-duanya nilainya sama, maka bisa dikatakan atau jadi negatif 7 kali 3 sama dengan 3 kali negatif 7, yang hasilnya sama dengan negatif 21. Ini adalah sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif perkalian. Yang berikut, perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif. Tertulis A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Jadi ini adalah sifat komutatif, sifat asosiatif. Salah, sifat asosiatif. Contoh, 3 kali 2 kali negatif 3 sama dengan 3 kali 2 kali negatif 3. Kita kerja dalam kurun duluan. 3 kali 2 sama dengan 6 kali negatif 3 sama dengan negatif 18. Sekarang yang sebelah ruas kanan kita kerja duluan dalam kurung, berarti 3 kali 2 kali negatif 3 negatif 6. Negatif 18 sama dengan 3 kali negatif 6 sama dengan negatif 18. Maka ini adalah sifat asosiatif. Yang berikut, pada perkalian juga dikenal sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Sifat distributif. Penjumlahan perkalian. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan ini terhadap penjumlahan, sedangkan pada terhadap pengurangan A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Contoh,
5 kali negatif 3 tambah 8 sama dengan, kita kerja dalam kurung duluan, berarti 5 kali negatif 5 kali 5, karena negatif 3 tambah 8 adalah 5, hasilnya sama dengan 25. Sekarang kita kerja, kita kalikan bilangan depan tanda kurung, berarti 5 kali negatif 3 ditambah 5 kali 8. 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15, ditambah 5 kali 8, 40. Negatif 15 tambah 40 sama dengan 25. Berarti 5 kali negatif 3 tambah 8 sama dengan 5 kali negatif 3 ditambah 5 kali 8. Sekarang kita masuk pada pembagian. Pembagian adalah pengerjaan hitung pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Pengerjaan hitung pembagian juga merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Contoh, 10 bagi 5 sama dengan 10 kurang 5. Jadi kita kurangkan sampai hasilnya 0. Berarti 10 kurang 5, 5. Berarti harus kurang 5 sama dengan 0. Berarti 10 kurang 5 kurang 5 sama dengan 10. Maka 10 bagi 5 sama dengan 2. Karena 10 bagi 5 sama dengan 2. Jika dan hanya jika 5 kali 2 sama dengan 10. Inverse atau kebalikan dari pembagian adalah perkalian. 10 bagi 5 sama dengan 2, maka 2 kali 5 sama dengan 10. Contoh yang berikut, 12 bagi 4 sama dengan, kita kurangkan 12 dengan 4 sampai dan dengan hasilnya sama dengan 0. Berarti 12 kurang 4 sama dengan 8, kurang 4 sama dengan 4, kurang 4 sama dengan 0. Berarti 12 bagi 4 hasilnya sama dengan 12 bagi 4 hasilnya sama dengan 3. Karena 12 bagi 4 sama dengan 3, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Karena 3 kali 4 sama dengan 12, maka 12 bagi 4 sama dengan 3. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat. Sifat yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi sama saja dengan yang tadi pada perkalian dua bilangan bulat. Contoh, 10 bagi 5 sama dengan 2. Negatif 20 bagi negatif 4 sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi bilangan yang bertanda sama hasilnya positif. Yang kedua, bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda berbeda atau bertanda beda menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 50 bagi negatif 5 sama dengan negatif, 50 bagi 5 sama dengan negatif 10. Negatif 75 bagi 15 sama dengan negatif 75 bagi 15 yang hasilnya sama dengan negatif 5. Jadi pada sifat yang kedua ini juga sama pada perkalian. Yang ketiga, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C. Jika dan hanya jika A itu sama dengan B kali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Yang berikut, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Karena tadi kita sudah tahu bahwa pembagian adalah inverse atau kebalikan dari perkalian. Maka 0 bagi A sama dengan 0 karena A kali 0 sama dengan 0. 0 kali A atau A kali 0 hasilnya sama dengan 0. Contoh,
0 bagi 13 sama dengan 0. Karena 13 kali 0 sama dengan 0. 0 bagi negatif 16 sama dengan 0. Karena negatif 16 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Yang berikut, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Contoh, 5 bagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan karena tidak ada bilangan yang apabila dikali dengan 0 hasilnya sama dengan 5. Karena misalnya 3 kali 0 hasilnya sama dengan 0, bukan sama dengan 3. Misalnya 5 kali 0 sama dengan 0, bukan 5. Berarti hasil pembagian suatu bilangan dengan 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Yang berikut, setiap A dan B bilangan bulat, hasil pembagian A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Contohnya 9 bagi 2 sama dengan 4 1/2. Dan 4 1/2 bukan bilangan bulat. Demikian pertemuan kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini kamu dapat mengerti dengan baik. Dengan demikian materi kita tentang bilangan bulat telah selesai. Pertemuan berikut kita akan membahas soal-soal tentang bilangan bulat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.